dipukul pakai besi, pakai apa, nggak mungkin lah. Kalau nanti dia luka malah dia tidak bisa atraksikan gitu ya. Justru kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada rasa tertekan gitu ya, tidak ada rasa tertekan dan mereka sangat-sangat happy gitu. Itu satu. Nah kedua berkaitan dengan apa tadi yang disebut penyiksaan itu ya, itu kan hanya membuat sensasi supaya yang dengar wah serius gitu ya. Kalau benar-benar apakah benar seperti itu ya, itu juga kan sangat tidak dimasuk di akal gitu ya perbuatan kata kami. Jadi ini jelas bahwa mereka ada di belakangnya itu ada sesuatu dan kenapa mereka mengincar Tesi. Dan saya juga tidak mengerti dan kami juga stand up untuk dari posisi kami secara hukumnya dan secara dokumentasinya. Kita dilayangkan somasi oleh Saran Law Office, itu pengacara dari termasuk tadi ada Bu Ida, Bu Butet, sama Bu Vivi dan tiga orang lainnya. Itu mereka meminta masing-masing 300 juta. Untuk Bu Ida, khusus Bu Ida mereka meminta 1 M. Jadi in total itu kurang lebih 3,1. Ini cuma gara-gara ibu pengen nyoba empal. Iya, empal itu. Terus Ibu langsung ketahuan, dibilangin sama pembantu ke bos saya. Diapain ibu? Dijejelin teh gajah, dipegangin. Dipegangin? Dipegangin sama pembantu itu, terus saya dijejelin teh gajah. Sama pada saat itu sama istrinya Fran. Dijejelin teh gajah. Saya diam aja, udah tutup, tapi dipegang dari sini akhirnya ya masuk, saya makan. Ibu makan tai gajahnya? Ya karena dipegangin semuanya, saya kan nggak bisa apa-apa lagi. Dan itu bukan, teman-teman yang lain juga lihat waktu saya diituin, cuman semua teman-teman nggak ada yang berani ngomong apa-apa, nggak ada yang bantu. Saya nih nggak kenal dengan nama tersebut ya, Frans, dan tadi kan sebutnya Frans atau ibunya atau istrinya Frans. Tapi maaf saya tahu ibu pasti sedih sekali. Ini pada udah lama ya kejadiannya. Tapi ketika ingat ibu, Saya trauma itu masih ada kalau ditanya. Makanya dulu kadang kita sudah tidak punya siapa-siapa, nggak mau mempermasalahkan ini. Karena nggak mau mengingat ini. Ya, cuman kadang kalau ditanya mesti saya langsung nangis dengan hal-hal seperti ini. Terus apa yang bikin ibu sekarang ngomong? Karena saya udah banyak teman, semua mendukung, saling membantu. Terus akhirnya saya ada keberanian, kita kan banyak. Kalau dulu kan kita punya hidup masih belum seperti ini gitu. Saya dipukulin, dibawa pulang, diseret, sampai rumah saya diseret. Diseret? Iya, saya diseret, ditarik dari mobil itu, dibawa ke kantornya. Nggak lama dia ngambil setruman. Alat strum? Setruman panjang itu. Terus saya disetrumin, badan saya disetrumin sampai ke dia nyodor-nyodor ke vagina saya. Lu kabur ya, brengsek anjing. Pokoknya ngomong-ngomong ke saya. Abis disetrumin itu saya kan dipukulin. Saya lemes, jatuh. Saya minta ampun, gak boleh bersuara. Jangan, pokoknya kalau kita bersuara malah ditambahin lagi, disiksa, medalnya di mana. Baik. Terus saya diseret, saya diangkat, suruh diam, gak boleh ada suara. Saya kan nangis sakit, karena saya tuh udah menggigil gitu. Udah lemes badan saya. Terus saya ditarik, diangkat, rambut saya dijanggut. Saya dipukul perutnya, ditendang sampai setengah. Saya waktu itu yang paling sering itu Fran Nanangsang. Namanya tadi juga disebut oleh Bu Vivi. Itu sering, memang paling sering banget. Ibu tinggal juga di rumah dengan Frans? Saya enggak, saya tinggalnya di Oriental Sirkus. Setelah dari Balikpapan, jalan Balikpapan, di Jakarta sini, saya dibawa ke sirkus. Ibu asalnya dari mana sebetulnya? Juga tidak tahu ya? Saya kurang tahu. Saya bertanya ini karena template orang kita kan tanya, kamu asalnya dari mana gitu kan? Bapakmu siapa? Iya, orang tuamu siapa? Tapi seumur-umur, Cak Soleh, baru kali ini saya bertemu dengan orang dan saya bertanya, orang tuamu siapa? Tinggalmu di mana? Sukumu apa? Semuanya tidak terjawab. Tidak terjawab. Manusia tanpa silsilah, tanpa identitas. Kalau yang Lisa itu diambil, dia sudah tahu orang tuanya dia. Tiba-tiba dikasih. Bu Butet, apa situasi yang membuat Frans itu memukuli ataupun melakukan kekerasan terhadap Ibu Butet? Pasti ada pemicunya dong. Ibu bikin gara-gara, ibu nakal, ibu pada apa? saat itu saya memang pelanggar. Di sirkus itu kan tidak boleh kita berhubungan dengan orang luar. Sama sekali. Nggak boleh. Pada waktu kita latihan pun dipukul, itu tendanya tertutup.
Jadi tidak ada orang lain tahu. Sebetulnya saya agak berat hati juga ya mengajak ibu untuk mengenang kembali peristiwa yang saya bayangkan traumatis itu. Tetapi supaya tidak terkesan mengada-ngada, boleh saya tanya Bu ya? Di dalam tenda itu, ketika ibu disiksa, hanya berdua, ibu dan Franz, atau juga ada orang lain yang... Ada anak-anak yang lain juga ada. Yang anak-anak yang lain kan kita banyak latihan semua sama-sama. Jadi yang lain juga banyak yang lain. Ada Ida, ada Sri, laki-laki perempuan, semua sama-sama latihan. Baik laki-laki maupun perempuan. Itu pada waktu generasi kita ya. Iya. Ada semua pada tahu. Jadi sama-sama mereka pun juga merasakan seperti penyiksaan itu. Iya, tapi kalau saya yang pada waktu itu saya memang melanggar karena saya berhubungan dengan karyawan. Pada saat itu saya usia. Berhubungan ini maksudnya apa? Saya pacaran. Pacaran, oke. Iya, karena remaja ya. Saya ada rasa suka sama karyawan itu. Sangat manusiawi. Iya, terus itu saya sekitar umur 18 tahun gitu. 17-an. Saya berhubungan terus ketahuan. Terus saya juga terjadi sampai hamil saya. Adaan kejadian saya hamil. Terus itu ketahuan tuh saya di situ dipukulin. Sampai pakai balok, ini masih ada tangan saya tandanya. Pakai balok patah dipukulin. Oleh? Terus saya juga dirantai selama 2 bulan. Itu rantai saya dalam kapal. Rantai kapal. Ini hanya Franz saja Bu yang melakukan penyiksaan. Itu pada saat itu Fran yang melakukan ke saya. Saya dipukulin dan itu semua dirantai pada saat saya tidur malam. Dengan teman-teman semuanya tahu. Sampai untuk buang air aja saya susah pakai plastik. Saya pada saat itu ya betul-betul tertekan banget. Saya pikir kenapa kok sampai seperti ini ya. Jadi teman-teman saya itu yang bantuin. Untuk buang air saya pakai kresek. Karena saya tidur kan di karavan. Itu tidak ada kamar mandinya. Jadi saya pakai kresek terus pipi saya itu di dalam ember. Di situ saya tuh tertekan banget gitu. Ibu Vivi dengan Bu Butet satu angkatan, satu generasi? Enggak. Siapa yang duluan? Saya lebih dulu. Saya lebih dulu. 2 bulan dirantai. Sampai 2 bulan saya dirantai. 2 bulan setiap habis selesai show, itu saya dirantai. Terus berjalannya waktu, setelah selesai saya dirantai, saya melakukan aktivitas seperti biasa. Main, latihan. Nanti selesai show malam, saya dirantai lagi. Dan pada saat itu saya juga sampai melahirkan pun saya dipisahkan dengan anak saya. Anak ibu di mana sekarang? Jadi pemain sirkus juga. Jadi pemain sirkus. Dijadikan sama dia. Saya nggak tahu pada saat itu saya masih di rumah sakit. Itu yang ngambil istrinya Jansen. Diambil dengan perkataan akan diapakan anak itu? Nggak komentar apa-apa dengan saya. Jadi dari rumah sakit dia bawa ke Jakarta. Saya pikir dibawa kemana, saya pertama nggak tahu. Ternyata di Pondok Indah, di rumahnya mereka. Kan setelah tidak ada Balikpapan, akhirnya pindah di rumah Pondok Indah. Jalan Sekolah Duta, 5 nomor 11. Ibu Butet masih ingat rumah sakit tempat ibu bersalin dulu? Pada saat itu saya di Bandung, Rumah Sakit Immanuel. Rumah sakit Immanuel. Iya. Di situ anak saya melahirkan, terus jadi saya pulang ke sirkus, saya seperti biasa. Mungkin nggak sampai 1 bulan, terus saya aktivitas kembali lagi. Tapi saya sudah nggak dirantai, sudah. Ibu tidak sempat menyusui anak sendiri? Memberikan makan, menyuapi, membersihkan, memandikan? Setelah umur 2 tahun, ya kurang lebih 2 tahun, saya baru lihat ada di Pondok Indah. Karena itu base camp-nya kita. Setelah anak berusia 2 tahun, barulah itu ibu bertemu lagi dengan di Pondok Indah. Tahu dari mana ibu bahwa itu adalah darah daging ibu? Kan di situ ada susternya yang merawatkan banyak anak-anak kecil seperti anak-anak saya itu, yang lainnya. Dan perkiraan anak-anak itu adalah anak-anak sesama pemain sirkus juga? Tidak tahu ya? Iya, diambil dari mana saya nggak tahu. Pokoknya itu banyak anak-anak bayi. Suster itu yang mengatakan? Manggil Debbie. Memang itu panggilannya. Saya dari kecil saya kasih nama Deborah. Jadi saya Debbie panggilan itu saya. Tapi dia tidak mau dengan saya. Karena pada saat itu main di Jakarta, kita setiap main di Jakarta, memang itu Pondok Indah itu base camp-nya buat kita. Itu rumahnya bos sirkus itu. Base camp-nya buat kita ke sana juga. Di situ dia udah nggak mau dengan saya juga, ya sudah, yang penting saya bisa lihat. Terus tahun 94 saya keluar dari sana. Saya meninggalkan sirkus itu. Kabur ya. Saya pikir tidak ada masa depan yang baik buat saya. Untuk apa saya? Sebetulnya saya berat tinggalin anak saya, tapi untuk diri saya aja saya nggak bisa. Ibu harus menyelamatkan diri dulu. Iya. Berarti Debbie tinggal di sana ya, putri ibu tinggal di sana. Iya, dia ternyata dilatih juga usia 3 tahun dilatih juga menjadi orientasi. Setelah ibu melarikan diri dari rumah Pondok Indah ya. Iya. Kapan ibu bertemu lagi dengan Debbie? Itu Debbie umur sekitar 16 sampai 17 tahun. Dia tidak panggil saya mama. Jadi manggil? Tante. Dia tidak. Cuman dia hanya lihat aja. Tetap di rumah itu? Enggak, dia sudah keliling di orientasi sirkus sama seperti saya dulu. Bagaimana ibu bisa bertemu dengan Debbie setelah sekian belas tahun berpisah? Pada saat itu ada salah satu teman kita dari sirkus tinggalnya di Magetan. Saya dikasih tahu ada orientasi sirkus. Teman itu pemain sirkus yang sudah lari. Sudah lari dulu. Keluar juga. Ada orientasi sirkus main. Ini ada anak kamu di sini. Saya langsung dari Malang ke sana. Saya mau ketemu, mau lihat. Karena kan saya nggak tahu, nggak pernah lihat sama sekali. Coba ibu ceritakan, ibu lukiskan. Ketika ibu datang
Debbie sedang apa saat itu? Dia keluar, ketemu kita di luar, nggak boleh di dalam. Ketemu di luar, terus dia panggil, tante. Lalu apa yang Ibu katakan? Saya mama, bilang. Tapi dia diam aja. Oh, dianya gitu toh. Tapi dia bilang, dia sering dengar cerita dari karyawan, dari teman-temannya. Memang mama kamu itu pemain sirkus juga dulunya. Tapi dia tidak terlalu jelas ceritanya itu seperti apa. Ibu tahu Debbie jadi pemain sirkus juga. Bagaimana suasana batinnya sebagai pemain sirkus? Mungkin bahagia atau sama menderitanya seperti Ibu? Terus saya ajakin kabur. Hmm. Berjalannya waktu, saya setelah mengenal, terus kan saya kasih. Pada saat itu saya lumayan sudah bisa beli handphone murah-murah. Bekerja, saya jadi pembantu di luar, pembantu salon. Itu berjalannya waktu, saya beliin dia handphone. Saya ajakin dia kabur, tapi dia belum mau. Handphone itu sembunyi-sembunyi Ibu kasih ke Debbie? Ya nggak boleh. Ketahuan bahaya kan? Ya terus itu, kamu nggak keluar, itu bahaya mainan gitu, nggak bagus buat masa depan kamu. Ayo hidup di luar. Itu komunikasi Ibu lewat telepon? Iya, kebetulan pada saat itu saya kan sudah menikah di luar. Sudah menikah gitu. Terus mama sudah punya suami, ayo kita hidup sama-sama walaupun sederhana ya, tapi kan kamu lebih enak untuk ke depannya. Nanti mungkin ada yang lain rezeki apa. Tapi dia belum mau. Pada usia 20 tahun dia baru keluar. Dia minta keluar. Mah, aku sudah waktu mau keluar. Bukan keluar, kabur. Kabur. Terus akhirnya saya jemput lagi. Jadi, apa yang Debbie ceritakan sehingga pada hari itu, pada jam itu dia sampaikan ke Ibu, aku ingin kabur sekarang. Dia bilang, "Mah, aku sudah capek di sirkus. Kan mama pernah tawarin aku mau keluar apa enggak. Aku udah mau keluar. Kan mama juga, dia ada keberanian karena saya kan juga sudah menikah. Tidak mungkin dikutak-kutik lagi, nggak berani. Nggak usah takut, saya punya suami. Nanti biar suami saya juga memberikan support buat saya. Nggak usah takut, dibawa keluar aja sudah. Nggak bagus kerja begitu." Bu Debbie, Ibu Butet, sesulit apa sih untuk kabur sebetulnya? Kalau pada zaman saya, ya zaman Debbie juga waktu umur belasan memang sulit banget kan saya nggak ngerti mereka itu orang yang sangat pinter apa punya kuasa sampai bisa ketemu di mana kita kabur itu berada gitu. Saya tidak ngerti. Karena saya juga pernah dulu itu pertama kabur saya ketemu di Malang. Dibawa juga sama karyawan sirkus. Dibawa balik lagi ke Taman Safari. Tapi saya berpikir mereka mempunyai niat baik apa gimana, walaupun saya sudah sakit hati ya. Banyak sekali kejadian mereka tuh ituin saya. Kayak pada waktu pernah masa kecil saya tuh pernah kenakalan anak-anak. Itu saya sekitar umur 10 tahun atau 11 tahun. Makan ambil daging empal itu. Mereka bos punya makanan. Saya kan makannya nasi bungkus. Bos itu kan biasa dimasakin, ada pembantunya. Saya ngambil empalnya satu, dia langsung jejelin saya kotoran tai gajah. Dipaksa dijejelin, dipegang sama pembantunya, terus saya dijejelin. Di depan teman-teman melihat. Itu sampai saya kumur pakai air sabun. Saya kan merasa jijik kan, terus teman-teman juga bantu, ini pakai air sabun kumur. Hanya hal segitu, saya sakit hati. Cuman saya sudah pendam lama. Berjalannya waktu itu saya punya pikiran, yaitu saya punya keberanian untuk kabur. Padahal saya tidak punya siapa-siapa. Dan saya juga tidak punya pacar di luar. Karena kejadiannya Debbie punya bapak itu kan juga udah dikeluarkan, karyawan sirkus. Enggak, saya masih dari setelah itu saya diseret lagi, saya dipasung selama 2 minggu. Dipasung, saya nggak boleh kemana-mana di rumah. Ini kalau menyimak cerita Ibu Vivi dan Ibu Butet, betul-betul seperti nama-nama itu tidak memperlakukan mereka sebagai manusia ya. Kembali ke rumah Pondok Indah. Situasi rumahnya seperti apa sampai bagus di sana? Pagar tinggi, besar, security, tinggi enggak? Ada 2 rumah. Di tengah-tengahnya ada kolam renang. Besar kok, tapi kita punya yang belakang untuk base camp. Terus untuk anak-anak yang masih bayi itu di depan, di atas tingkat. Terus rumah bos itu yang depan. Dan pada zaman itu aja sudah ada CCTV. Jadi tahu siapa yang masuk apa itu, satpam sudah ada jaga semuanya di situ. Jadi tidak bisa sembarangan memang ke sana. Banyak orang di sana yang dipekerjakan sebagai pemain sirkus, kemudian dilatih. Banyak. Pada zaman Debbie itu sekitar ada 13. Saya nggak tahu menurut ceritanya Debbie ya, anak saya. Ada sekitar itu. Tapi pada waktu itu saya sebelum pergi memang saya lihat banyak. Seusia Debbie semua itu masih ada di sana. Debbie sekolah? Tidak. Jadi ada bangnya sekolah. Perlakuan terhadap Debbie kurang lebih sama seperti perlakuan ke Ibu Butet dan Bu Vivi. Cuman mungkin lebih baik sedikit karena dia kan tidak melanggar apa kan. Yang paling nemen itu kan yang kalau kita melanggar apa yang mereka bilang tidak boleh kita lakukan. Itu sangat berat itunya. Hukumannya. Tapi kalau latihan apa mereka pukul itu udah makanan kita sehari-hari. Tempeleng apa di rotan itu udah sehari-hari kita. Yang melatih Ibu Vivi dan Bu Butet siapa Bu Vivi? Yang melatih siapa? Ya. Instruktur. Ya dari mereka itu. Tapi Pak Frans mengawasi. Dia pelatih juga. Dia juga pelatih. Iya, karena dia juga dulunya pemain sirkus juga. Jadi dia yang melatih, ya dia yang mukulin.
Oke, kita ke Semarang sekarang, Bu. Setelah Ibu pindah ke Semarang, Ibu masih dicari-cari tidak saat itu? Waktu saya kan setelah saya lapor ke Komnas HAM, terus saya dipertemukan dengan Pak Tony. Nah, kata Pak Tony, kamu maunya apa? Saya bilang, saya minta anak-anak yang masih ada disekolahkan, saya minta mereka dapat gaji, saya bilang gitu. Jangan seperti saya, hidupnya, nasibnya. Saya nggak mau ada anak-anak yang masih ada tuh seperti saya bilang. Saya minta identitas saya pengen tahu orang tua saya pengen hasil keringat saya bilang gitu. Selama saya bekerja. Itu Ibu sampaikan langsung ke Tony? Iya. Di kantor Komnas HAM dan di ada almarhum Pak Muladi itu. Pak Muladi. Iya. Jadi yang mendampingi Ibu Vivi saat itu adalah Pak Muladi langsung? Iya. Terus katanya Pak Muladi kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi kalau Vivi nggak puas, Vivi bisa mengajukan ke pengadilan. Ya, terus kata Pak Tony, ya udah, nanti kita selesaikan secara kekeluargaan. Kalau Vivi mau balik lagi ke Taman Safari, kami terima, dia bilang gitu. Enggak, Pak, saya nggak akan mau balik lagi. Kalau saya balik lagi, pasti saya habis, saya bilang gitu. Saya waktu itu saya bilang gitu. Saya pasti habis dipukulin, saya bilang gitu. Pak Tony langsung diam, saya ngomong gitu. Pertemuan hari itu berakhir? Setelah itu ada tindak lanjut? Terus saya suruh nunggu. Oleh? Sama Komnas HAM, Pak Tony itu sudah, ya udah tunggu nanti kita selesaikan secara keluargaan. Lalu? Saat berjalannya waktu nggak ada kabar. Sampai sekarang? Tahun 2002 saya sempat balik lagi ke Komnas HAM. Saya menanyakan ini nggak ada kabar karena dulu saya kan nggak punya HP untuk komunikasi dan untuk bolak-balik setiap hari itu nggak punya biaya. Ya. Untuk Ibu biaya tetap didampingi oleh Pak Muladi ketika balik lagi ke Komnas HAM? Waktu saya balik lagi, waktu itu kayaknya Pak Muladi saya nggak ketemunya Bapak Joko waktu itu. Saya karena pernah sama Bapak Joko itu ya. Terus katanya ya udah tunggu aja, katanya Bu, nanti juga pasti dihubungin katanya sama Taman Safari kata gitu. Tapi nggak ada. Jadi dari pihak Komnas HAM pun sebatas tunggu. Akhirnya menunggu aja, nggak ada kabar. Oke. Kalau Bu Butet bagaimana perjuangan saat itu? Kalau Bu Vivi ke Komnas HAM? Saya tidak ada. Ibu tidak melakukan perjuangan? Tidak. Cuman saya ya kadang berpikir, tapi saya kan merasa saya tidak mampu ya. Terus saya juga untuk makan aja susah. Terus saya nggak, kan saya dulu kan kita kan komunikasi apa masih kurang, kan belum semuanya cukup gitu ya, sedikit cukup. Akhirnya ya saya hanya diem aja. Berjalannya waktu, sekarang kehidupan sudah agak lumayan, sosial media akhirnya ketemu kita sama-sama ini. Ibu Butet kapan terhubung kembali dengan sesama pemain sirkus dulu? Pada waktu itu sebelum corona saya sudah hubungan kembali. Sudah terhubung kembali. Bagaimana bisa terhubung kembali dengan mereka? Dia itu kan ada salah satu yang dengar saya ada di Malang gitu loh. Oke. Iya, terus saya tahu kalau saya kerja ya itu di salon. Sepanjang yang Ibu dengar, teman-teman dulu itu yang kemudian terhubung kembali, mereka juga sama kabur atau pensiun atau diberhentikan? Kebanyakan semuanya kabur. Semuanya kabur. Berarti boleh saya membayangkan bahwa mereka pun mendapatkan perlakuan kekejaman serupa. Kebiadaban serupa. Mungkin, tapi saya sudah tidak lagi, saya dengar kabur semua. Cuman yang saya sempat membantu ya anak saya aja. Saya yang bawa kabur. Sosok Ida yang cacat. Ibu Ida ini siapa, Bu? Itu teman saya, main di sirkus juga, rental sirkus juga. Itu juga Ida itu juga jatuh dari terapis. Pada saat main terapis. Lagi show. Dan itu kenapa bisa jatuh? Catchernya tuh belum bisa. Tapi jelasin catcher itu apa? Catcher itu yang nangkep. Itu terapis yang nangkep. Itu kan dia belum bisa, masih latihan. Semua di sirkus itu kan ada. Catcher ya, catcher. Iya, catcher ya. Jadi dia semua di sirkus itu pemain ada buat ganti. Jadi tidak satu. Jadi semua kayak saya bisa main ini juga harus bisa. Jadi kalau saya lagi sakit, cadangan. Itu pun sakitnya kalau sakit yang parah betul. Kalau sakit sedikit-sedikit aja itu tetap suruh main. Jadi ada cadangan. Nah, pada saat itu main terapis itu ada catchernya tuh dia belum bisa cadangan, latihan masih latihan. Tapi dipaksa. Terus itu dipaksa untuk bermain karena ada salah penonton pejabat itu saya kurang tahu yang nonton. Dulu kan sering ada pejabat nonton, saya nggak tahu gitu-gitu deh. Nah terus dari gitu akhirnya suruh main. Ternyata gagal. Jatuh Idanya itu. Sampai keluar dari net, dari jaring. Jatuh ke bawah, itu sampai lumpuh. Dan itu pun tidak ada tindakan yang cepat buat teman saya itu. Jadi dibawa masuk, tidak langsung dibawa ke rumah sakit, apa disuruh tunggu. Satu malam sampai. Itu suruh hubungin dulu bagaimana. Sampai kita teman-teman ini semua, ini mau gimana ini? Ini Ida ini udah terasa sakit. Ibu Butet, waktu itu ada tidak teman-teman Ibu yang maaf sampai kemudian meninggal dunia? Waktu zaman saya tidak ada, hanya Ida itu aja yang jatuh sampai lumpuh. Tapi katanya zaman anak saya Debbie ada 1 sampai 2 orang ya. Itu meninggal. Iya, meninggal. Meninggalnya karena penyiksaan atau karena kecelakaan? Jatuh. Pada waktu latihan sama pada waktu main juga sama gitu. Jatuh dan itu pun tidak tahu mereka dikuburnya di mana, tidak tahu. Latihan itu jam berapa sampai jam berapa sih, Bu? Jam 6, jam 5 kita harus sudah bangun. Jam 5 pagi sudah bangun? Sudah harus siap semuanya. Sampai jam 6, sampai jam 9.
Jam 9 15 menit. makan sarapan itu hanya 15 sampai setengah jam. Sampai jam berapa latihannya? Sampai jam 9 itu latihan yang pagi. Pagi, kemudian istirahat. Sarapan 15 sampai 15 setengah menit. jam. Ya. Lanjut lagi latihan. Latihan lagi sampai jam 12 siang. Itu kita baru lagi makan. Nah, itu nanti istirahat persiapan untuk sekolah. Yaitu karyawati yang ngajarin. Kita hanya bisa baca berhitung 1 tambah 1. Baca tulis hitung lah, Ya, calistung. Bu Budi pergi kemana itu aja Oke, yang diajarkan. hanya itu. Ya. Terus Itu istirahat. Istirahat. Terus untuk persiapan untuk pemanasan mau show. kita latihan dulu sampai Iya. jam 4. Latihan dulu sampai jam Pagi 4. latihan sampai Latihan jam lagi 4. karena kan Enggak, kita tidur, bangun jam Iya, 4, bangun. latihan sampai jam 6. sampai jam 6. Baru persiapan show. Persiapan show itu show malam. Show-nya jam berapa? Show-nya itu Jam dari pokoknya jam 1,5 jam habis sampai pokoknya 2 jam. setengah 7 sampai setengah 8 atau setengah 9, pokoknya Iya. 2 jam gitu. Kurang Atau lebih 1 jam 2 setengah gitu. Pokoknya beres-beres kadang sampai jam setengah 11 baru beres itu, jam 11. Pemain sirkus laki-laki juga ada kan? Ibu? Ada. Ada Tapi lebih sebagian. kebanyakan Lebih banyak perempuan. Kebanyakan perempuan. Ada tidak Bu Vivi? Oke lah, secara umum pengalaman Ibu ini pahit. Tapi ada tidak periode tertentu, waktu tertentu ketika Ibu merasa asik ya jadi pemain sirkus? Enggak, Sama sekali. enggak pengen. Asik ya bisa akrobat begini Enggak. begitu? Justru saya tertekan kenapa saya bisa begini gitu. Bisa jadi pemain sirkus. Karena kami kan dipaksa. Dipaksa harus bisa gitu. Terus kalau nggak bisa kita dipukulin. Kadang saya nggak dapat makan siang. Disetrap nggak boleh makan siang. Karena itu bukan keinginan saya. Ibu Butet dulu tidak pernah mencoba memobilisasi teman-teman, melakukan pemberontakan itu, kita melawan. Tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani. Kita untuk berbicara aja paling hanya nangis, tertekan kalau nggak berani. Kalau kita show nggak ketawa aja masuk dipukul. Jelek mainnya dipukul. Malam latihan. Selesai Nggak show senyum, itu nggak senyum. nggak senyum dipukul. Nggak berani sama sekali. Tadi di Mungkin awal karena lingkupan kita juga di dalamnya. Kita tidak mengenal luar seperti apa. Jadi keberanian itu tidak ada sama sekali. Sangat tertekan. Namun ada karyawan yang secara sembunyi-sembunyi memberikan bantuan simpati kepada ibu-ibu, ada? Tidak ada, nggak ada. Cuman ya itu pada waktu saya berjalan dewasa itu, ya itu. Dia karena melihat kok. Terus akhirnya kita ya berteman, pacaran itu mas saya. Karena kalau di sirkus itu kita kalau latihan, itu karyawan tidak boleh melihat. Ditutup semua tendanya. Jadi nggak ada yang boleh lihat kalau kita di dalam tuh lagi latihan. Jadi karyawan tuh nggak ada yang boleh ngintip, nggak ada yang boleh masuk. Digaji tidak? Enggak. Sedikit pun tidak? Enggak. Cuma Ya dikasih anggaplah makan. uang jajan, bukan gaji lagi. Kalau saya sih nggak tahu yang lain. Kalau saya sih Dulu belum generasi saya pernah dengar bukan gaji, uang sabun 1 bulan 5.000. Mungkin Pada saat karena- itu, pada masa mungkin itu karena 5.000 cukup kebanyakan untuk apa ya? kita makan itu ya apa roti gajah apa itu kan nggak boleh makan roti gajah. Apa buahnya hewan simpanse itu nanti dipukul lagi, dijejelin lagi buah-buahan itu ke kita. Jadi mungkin akhirnya dikasih uang jajan 5.000 itu, bilangnya uang sabun. 1 bulan 5.000. Saya nanti akan kembali ke Ibu Vivi dan Ibu Butet. Saya ke Cak Soleh. Selain ke Komnas HAM, upaya mencari pertolongan atau bantuan itu kemana lagi? Teman-teman sudah ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Cak Soleh ini mendampingi sejak kapan? Saya masih baru. Kenal beliau ini masih baru. Masih baru. Sebelumnya juga sampai hari ini didampingi pengacara juga namanya Pak Happy Sembaya. Oke lanjut. Jadi- Berarti sudah ke kementerian? Sudah Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Kemarin juga ketemu dengan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia. Terus rencananya minggu depan kita akan ke Komisi 3. Konkret nih, Cak. Di Kementerian Pemberdayaan Perempuan, bertemu dengan siapa? Menteri. Ibu Menteri. Ibu Menteri langsung? Iya. Kita absen satu persatu. Apa kata Ibu Menteri? Nah kalau Terkait pada dengan- saat Bu Menteri. Oh, Cak Soleh mendampingi. Nggak Bu Vivi, apa kata Ibu Menteri? Ibu Menteri bilang nanti akan dipanggil lagi, bukan itu. Nanti akan dipanggil lagi. lagi semua dan sama pihak Taman Safari, sama dari Komnas HAM, dari Komnas Perempuan semua nanti dipanggil lagi. Nanti mau dibicarakan ini mau kayak gimana katanya. Ibu didampingi oleh Bang Happy Sebayang. Iya, waktu itu. Oke. Lanjut ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan, bertemu langsung dengan Ibu Menteri. Ibu Menteri menjanjikan akan memanggil kembali beserta pihak Taman Safari dan Dan mungkin Mabes, dari Mabes. Mabes juga. Oke. Kementerian mana lagi? Jadi gini, Mbak. Absen satu persatu nih, Mas. Saya Jadi mencoba Kementerian Perempuan kan menangkap. sudah. Oke. Kementerian HAM sudah. Di Kementerian HAM bertemu siapa tadi? Wakil Menteri. Menterinya. Cak Soleh mendampingi. Saya mendampingi. Apa kata Wakil Menterinya? Jadi kalau dialog kita lebih maju dibanding di teman-teman Kementerian Perempuan. Wakil Menteri HAM mengatakan bahwa ini adalah perbudakan. Terus salah satu dirjennya juga mengatakan ini memenuhi kriteria pelanggaran HAM berat.